Pace bene, masih demi culpa. Para culprit, semoga dalam keadaan sehat disapa oleh video ini. Ada berita untuk saya ini menarik untuk dibagikan. Seorang biarawan Karmelit dari Ordo Karmel, Karm, meninggal dunia. Beristirahatlah ia dalam damai. Usianya 21 tahun. Masih juga baru mengikrarkan kaulnya di Ordo Karmel. Meninggal karena kanker, semacam sejenis kanker tulang katanya. Persis menjelang hari raya Maria Bunda Karmel. Berusia 21 tahun. Dia meninggal dunia dan dia juga diterima pada usia itu di Ordo Karmel di Spanyol. Dia diterima dengan izin khusus mengingat situasinya yang memang sudah menjadi seorang penderita kanker. Namanya Pablo María de la Cruz Alonso Hidalgo. Dan dalam misa requiem, pastor berkata bahwa saudara Pablo María de la Cruz telah memberikan hidupnya kepada Bapa. Dan pastor itu juga mengutip kata-kata dalam kitab suci, "Akulah kebangkitan dan hidup," kata Tuhan. Mereka yang telah mati bersama Kristus, cinta dan harapan, bangkit bersama Dia. Frater ini, almarhum frater ini, didiagnosis menderita salah satu jenis kanker, sarkoma Ewing namanya. Nama jenis penyakit ini yang menyerang tulang. Dan dia sudah kena penyakit ini di usia 16 tahun. Dia merasakan panggilan Tuhan dan dia mau mewujudkan itu. Bahkan dia mempertahankan panggilannya. Meskipun dia menderita kanker itu, dia masih berniat meneruskan panggilannya. Maka dia meneruskan panggilan itu dan pimpinan pun tahu. Dan karena itulah dia mendapat privilege untuk pengikraran kaulnya. Untuk alasan tertentu dan dalam kasus tertentu diberi kemungkinan untuk itu. Kekecualian ya. Pernah juga kita dengar mungkin seorang pastor yang lebih cepat dari sewajarnya ditahbiskan. Karena dia juga ditahbiskan dalam keadaan terlentang di tempat tidur karena tidak sanggup lagi untuk berdiri, untuk melakukan tindakan liturgis umumnya. Dia mengikrarkan profesinya sebagai Karmel pada 25 Juni. Masih belum 1 bulan ya. Pada waktu berita ini turun di Salamanca di Spanyol. Nah, beberapa hari sebelumnya dia diterima di novisiat. Novisiat itu rumah awal untuk orang yang mau menjalani hidup membiara. Nah, begitulah akhirnya dia meninggal dunia dengan status sebagai seorang frater, saudara di Ordo Karmel. Nah, menarik bahwa sebelum dia masuk Ordo itu, dia sudah menunjukkan panggilan, dan dia sering membuat postingan religius, dan salah satunya adalah dia mengutip satu pernyataan dari Santo Titus Brandsma. Titus Brandsma ini adalah seorang Karmel yang baru saja diangkat di kanonisasi menjadi santo. Kebetulan saya ikut misa kanonisasinya. Ada satu perkataan dari Titus Brandsma ini begini, "Salib adalah kegembiraanku, bukan kesedihanku." Dan itu dikutip oleh Pablo ini, almarhum frater ini. Dibuatnya di postingan semacam caption dari sebuah foto, dan fotonya adalah foto dia memegang salib.
tangan Alonso ini, tangan frater ini memegang salib. Dan ditulisnya lagi, adalah keinginan saya untuk menguduskan diri saya kepada Tuhan dan hidup sebagai persembahan kepada Yesus Kristus. Penyakit saya berkembang pesat, cepat menjalar. Kita datang dari Tuhan dan kepada Tuhan kita pergi. Bapa dalam belas kasihnya yang tak terbatas akan segera memanggil saya untuk bersamanya. Itu dia. Namanya sebenarnya Alonso dan dia menambah namanya menjadi Pablo Maria de la Cruz dari salib. Dan biasanya ada itu nama biara. Nah, saya pikir kisah dari Pablo ini menyemangati kita dalam banyak hal dalam kehidupan, dalam beriman, dalam memenuhi panggilan Tuhan. Terjadi itu bahwa kesulitan hidup membuat kita terdorong untuk merefleksikan lebih banyak hal dalam hidup, begitu ya. Dalam situasi sulit kita dipaksa untuk bertumbuh lebih cepat, karena itu salah satu mekanisme pertahanan kita, dan itu rahmat terselubung dari kesulitan yang kita hadapi. Demikian saya pikir Pablo Maria de la Cruz Alonso ini memiliki refleksi yang sangat mendalam tentang hidupnya. Lihatlah kata-kata dia itu, dari Tuhan kita datang dan kepada Tuhan kita pergi. Kata-kata ini nilainya tidak sama kepada semua orang, tergantung dari konteks orang yang bersangkutan yang mengatakannya. Nah, orang yang ada dalam sakaratul maut, yang sudah tahu kapan kemungkinan besar harinya berakhir, memaknai kalimat itu dengan lebih dalam. Nah, orang yang sampai saat ini belum juga merasakan ancaman serius bagi hidupnya, katakanlah demikian, ya oke, kata-kata ini bermakna, tetapi tidak cukup menyentuh, tidak semenyentuh bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, mengalami ancaman, penyakit dalam hidupnya. Nah, tentang panggilan ini juga ada refleksi khusus juga tentang ini. Betapa berharganya panggilan itu untuk dipenuhi. Panggilan Tuhan itu. Sebuah inspirasi saya pikir dari Pablo, dari frater ini untuk kita memaknai hidup, memaknai iman, memaknai panggilan kita masing-masing. Beristirahatlah ia dalam damai dan menjadi pendua bagi kita, dan iman kita pun semakin dikuatkan dalam dua-dua kita, dalam perjalanan hidup kita. Pace bene.